Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku sedang banget. Akhirnya aku bisa bikin video yang bakal di-up di YouTube aku untuk pertama kalinya. Aku seneng banget sih itu. Tapi selalu ada pepatah yang mengatakan maka tak kenal tak sayang. Nah, jadi di sini aku bakal memperkenalkan diri aku. Namaku Siti Nur Aziza Jamil, NPM-ku 193751616157. Nah, aku kuliah di Universitas Nasional. Nah, mau buat apa sih aku di video kali ini? Oke, jadi di sini aku bakal buat video tentang identitas nasional gitu. Nah, aku bakal menerangkan sedikit tentang identitas nasional itu apa. Identitas nasional itu apa sih gitu. Jadi aku bakal bahas pengertian identitas nasionalnya ya. Jadi identitas nasional merupakan suatu nanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khasnya suatu bangsa terletak pada suatu konsep bangsa itu sendiri. Dan secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Nah, identitas ini berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, sedangkan nasionalnya itu berasal dari kata nation yang artinya itu bangsa. Artian bangsa menurut sosiologis, antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadatnya. Nah, sedangkan untuk bangsa dalam pengertian politiknya yaitu masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk pada terhadap kedaulatan negaranya. Jadi dengan demikian nasional merujuk pada sifat khasnya, sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, yaitu fisik, cita-cita dan tujuannya. Nah, maka di sini dapat disimpulkannya bahwa kalau identitas nasional itu suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Nah, jadi setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendirinya yang sesuai dengan karakternya, ciri khas dari bangsanya tersebut. Masuk ke karakteristik identitas nasional. Jadi identitas setiap manusia tuh ditentukan oleh ruang hidupnya. Jadi secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupannya. Jadi dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negaranya sendiri. Apa sih faktor membentuk identitas nasional itu? Jadi lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendirinya. Nah, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa itu, jadi satu ada primordial, yang kedua ada sakral, ketiga tokoh, keempat Bhinneka Tunggal Ika, kelima ada sejarah, keenam ada perkembangan ekonomi, dan ketujuh yang terakhir ada kelembagaan. Oke, kita bahas yang ke-1 dulu. Yang ke-1 itu tadi ada primordial. Apa sih primordial itu? Jadi primordial itu sebuah ikatan kekerabatan seperti keluarga atau ada hubungan darah, kesamaan suku bangsa, daerah asal, dan adat istiadatnya atau bahasanya.
Yang kedua ada sakral, faktor sakral. Nah, faktor sakral ini dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutannya. Yang ketiga itu ada tokoh. Tokoh itu kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya, yang menjadi faktor menyatukan bangsa negaranya. Jadi kepemimpinan di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutannya. Nah, kalau yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu pada dasarnya kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, yang berarti disebut bersatu itu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya. Jadi tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Nah, kalau yang kelima itu sejarah. Jadi persepsi yang sama di antara warga masyarakat itu tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Jadi persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena mungkin dulu penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Nah, kalau misalnya yang keenam itu ada perkembangan ekonomi. Jadi perkembangan ekonominya tuh akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhannya. Yang ketujuh itu yang terakhir ada kelembagaan. Jadi faktor yang berperan dalam mempersatukan bangsa, lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadulan, dan partai politiknya. Selanjutnya ada bentuk identitas nasional Indonesia. Apa sih? Nah, jadi bentuk identitas nasional Indonesia itu adalah penjelasan mengenai bentuk identitas nasional Indonesia yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, jadi yang kesatu ada bendera negara, yaitu sang merah putih. Nah, warna merah berarti berani, warna putih berarti suci, merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia. Nah, putih berarti yang melambangkan suci, yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia Raya. Yang kedua itu ada bahasa negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. Nah, sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Nah, telah dipergunakan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, jadi perkembangan bahasa Melayu itu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada lambang negara Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasilanya. Yang keempat ini ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wake Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan negara. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Dan identitas nasional yang keenam, kebudayaan daerah. Jadi Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa yang memiliki
jumlah 1340 suku bangsa. Nah, jumlah bahasa yang ada di Indonesia itu berjumlah 724 bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia itu 7.241 karya budaya. Nah, dan jumlah ras di Indonesia itu ada 4. Nah, yaitu Papua Melanozoid, Negroloid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Nah, jadi masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dengan ragam bahasa, mempunyai bahasa daerah, budaya daerah, kemudian budaya daerahnya tuh ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Jadi kesimpulan yang aku ambil dari yang aku ungkapkan tadi itu adalah kita harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik Indonesia, memahami apa itu makna dari karakteristik negara Indonesia. Jadi salah satunya tuh dengan cara mengetahui jati diri negara Indonesia beserta bagaimana identitas atau ciri khas masyarakat Indonesianya. Dengan hal tersebut kita dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada diri kita sendiri. Pembahasan identitas nasional akhirnya udah selesai. Sebenarnya sih masih banyak, cuman semoga yang aku ungkapkan di video ini bermanfaat buat kalian, dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu Cut Syafrinat yang telah mengajar, dan banyak banget beliau membagi ilmunya. Aku makasih banyak ya Bu, dan semoga video ini dapat dimengerti oleh Ibu, dan semoga nilai UAS aku juga memuaskan. Jadi terima kasih banyak Bu. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau masih ada kata-kata yang harus diperbaiki. Jadi segitu aja video dari